bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghabiskan dana 930 juta untuk belanja iklan di media sosial. Hal itu merujuk data @library dari Meta Platform. Angka tersebut merupakan pengeluaran belanja iklan Anies selama Agustus 2020 sampai 24 Oktober 2023. Ada sejumlah akun yang berkontribusi besar terhadap belanja iklan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, diantaranya Unboxing Anies. Akun yang dibuat pada Januari 2022 tersebut menghabiskan dana 27 juta untuk beriklan hingga Oktober 2023. Kendati nilai belanja iklan kubu Anies terbilang kecil, namun pengeluaran tiap bulannya tercatat naik. Pengeluaran belanja kubu Anies Baswedan pada Agustus hingga September 2023 rata-rata 212 juta, sedangkan pengeluaran pada Oktober 2023 lebih tinggi, naik lebih dari 100 juta menjadi 345 juta. Ini mengindikasikan bahwa deklarasi dan pendaftaran capres-cawapres yang digelar pada Oktober ini mendorong belanja iklan. Jumlah sponsor iklan Anies ini tercatat paling sedikit dibandingkan dua bakal capres pesaingnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mengeluarkan dana 8,6 miliar rupiah untuk belanja iklan di media sosial selama Agustus 2020 sampai 24 Oktober 2023. Belanja iklan kubu Prabowo terkonsentrasi pada dua akun besar, yakni Indonesia Adil Makmur dan akun Bakti Untuk Rakyat. Sementara pada periode yang sama, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menghabiskan dana 3,6 miliar rupiah untuk belanja iklan. Sedikitnya ada 283 akun yang beriklan soal Ganjar di medsos. Di antaranya Melihat Indonesia, Ganjar Nusantara Indonesia, Ganjar Fan, dan beberapa entitas lainnya. Dengan demikian, belanja iklan tiga bakal capres di media sosial selama Agustus 2020 sampai 24 Oktober 2023 total jumlahnya mencapai 13 miliar rupiah. Meskipun begitu, elektabilitas Anies Baswedan paling buncit. Raya Anies Baswedan. Dan saya Boko W. Empuk. Hidup Boko! Saya ini lagi pusing, Mbak. Pengeluaran banyak sekali. Boko Jaya! Itu semuanya dukungannya dibayar, Pak. Ya zaman sekarangnya harus gitu, Pak. Boko biarku! Saya tidak setuju, Pak. Sekarang ini ada lebih dari 18.000 relawan turun tangan yang dibayar 0 rupiah. Kita harus kembalikan pertandingan ini menjadi pertandingan ide gagasan, bukan pertandingan rupiah. Bisa, Pak. Saya udah coba. Nggak mau kalau nggak dibayar. Boko! 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 Yes! Gratis ya. Bonus lah. Kan tadi kan udah beberapa bonus 1. Diskon deh. Nih. Dasar nggak punya harga diri. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, melontarkan guyonan soal masa pendukungnya bersama Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang kerap dituding sedikit. Muhaimin menganggap ribuan orang yang menghadiri acara tersebut tidak bisa dibilang kecil. Orang bilang Amin kecil, lah kok sebanyak ini? Muhaimin mengklaim masa yang banyak mendukung pasangan Amin. Anies adalah korban politik licik. Banyak penghalang ditaruh. Jalannya ditutup. Dia kasih itu soalnya. Tapi yang ditutup di bumi bisa dibuka di langit. Mantap. Dibuka di langit maksudnya dibuka oleh kekuatan teknologi yang namanya cloud. Karena itu percakapan di cloud tentang Anies lebih banyak daripada percakapan di koran-koran yang dikuasai negara. Jadi kita selalu tahu bahwa setiap upaya untuk menghalangi hak demokrasi, di dalamnya ada cara-cara taktis. Kita dulu berharap bahwa Pak Prabowo lebih dahulu mendaftar. Tapi mungkin jalan di langit masih tertutup. Anies adalah korban dari kelicikan. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kelicikan. Kenapa enggak? Ya, mahkamah keluarga. Bahkan saya mau sebut bukan mahkamah keluarga, maksiat keluarga. Sebelumnya, viral foto yang memperlihatkan tiga capres berjabat tangan dengan Presiden Jokowi. Akan tetapi,
hanya gestur Anies yang mendapatkan sorotan. Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengundang seluruh calon presiden untuk makan siang di Istana Negara. Keempat tokoh negara tersebut terlihat mengenakan batik dengan warna dan motif yang berbeda. Momen hangat keempatnya dalam satu meja mendapatkan sorotan dari masyarakat Indonesia. Akan tetapi, warganet dibuat geger dengan gestur Anies Baswedan kala berjabat tangan dengan Jokowi. Dari ketiga capres, hanya Anies Baswedan yang berkepala tegak saat bersalaman dengan Jokowi. Ini berbeda dengan gestur Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang menundukkan kepala kala menjabat tangan Jokowi. Karena gestur ini, netizen terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama jelas yang memuji gestur Anies Baswedan yang menolak tunduk pada siapapun. Sementara yang lain mengatakan bahwa Prabowo dan Ganjar memiliki attitude seorang Jawa yang kental, hingga sopan santun merupakan aspek utama dalam bertingkah laku. Di sisi lain, dari ketiga capres tersebut, memang Ganjar dan Prabowo yang memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi. Jokowi dan Ganjar masih menjadi kader partai yang sama, yakni PDIP. Sementara hubungan Prabowo dan Jokowi sedekat pimpinan dan menhannya. Selain itu, Anies juga buka-bukaan usai makan siang bersama Presiden Jokowi. Dalam keterangan pers selepas acara, Anies mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas undangan jamuan makan siang. Ia mengaku menerima undangan tersebut. Menurut Anies, pembicaraan berlangsung santai, banyak hal yang dibahas dan didiskusikan. Lebih lanjut, ia menitipkan pesan kepada Jokowi untuk bisa menjaga netralitas dalam pemilihan 2024. Kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Pak Presiden. Saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu, tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa. Lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Dan tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan gitu ya Pak ya. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, itu aja. Sebagai awalan, Jokowi telah mengumpulkan seluruh pejabat kepala daerah terkait hal tersebut. Setelah ini, Jokowi akan mengumpulkan TNI, Polri, dan seluruh aparat daerah untuk netral. Anies melihat pesan penting yang bisa membuat Pilpres besok berjalan dengan aman damai karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral dan profesional. Jadi hal tersebut yang disampaikan oleh Anies dan Jokowi merespon positif.